sini ramah-ramah sekali. Sunsetnya di sini bagus banget. Setiap kita jalan tuh kita harus kayak pagi gitu. Seramah itu ya orang-orang di Maluku Tenggara ini, khususnya di kayak kecil ini ya. Saya paling suka sama pisang embal, pisang sianida. Selamat datang lagi di podcast RR Ritual, dan kali ini kita udah bersama teman-teman dari KKN PPM UGM. Iya. Ada Arka dan juga Cecil. Halo. Halo. So happy bisa ketemu sama mereka karena sibuk banget, dan ini juga langsung diterbangkan ya dari Jawa ke sini ya. Jogja. Nah, kalau misalnya nih ngomong-ngomongin KKN, kan pasti yang orang tanyain tuh pasti proker. Betul. Iya kan? Tapi kayak udah basi nih kalau misalnya nanyain proker sama Arka dan juga Cecil ya kan. Iya. Dan hari ini kita mau sama-sama kepoin kehidupan mereka yang udah kurang lebih berapa bulan sih di KKN ini? Sebulan lebih. Kalau saya 2 bulan lebih, karena saya seminggu sebelumnya sudah datang duluan ke sini buat koordinasi mungkin dengan pihak OHO-nya, lalu pemetaan buat teman-teman nanti tinggal. Jadi mungkin kalau saya hampir 2 bulan lebih. Ini saya- Lebih lama jadi Iya. warlock ya. Sudah 2 bulan lebih. Nah, 2 bulan buat Arka tuh 1,5 bulan kali ya buat Iya, Cecil. betul. Pastinya udah banyak yang dilewatin lah sama teman-teman. Ya, pertanyaannya untuk Arka dan juga Cecil nih, waktu pertama kali menginjakan kaki di Ohoy Debu tempat kalian KKN ini, apa sih yang ada di pikiran kalian? Apa yang terlintas saat kalian lihat desa ini? Mau sama dulu nih, kamu dulu. Kamu ya? dulu kan yang datang duluan harus jawab duluan Kak. Jadi kesan pertama ya nih mungkin saat datang ke debut ini, pertamanya saya tuh ekspektasi saya sama sebenarnya, malah lebih bagus daripada ekspektasi saya sebelumnya saat di Jogja. Karena kan saat kita mau memilih lokasi itu dari dosen pembimbing lapangan kami itu sudah memetakan nih tempat yang memang akan menjadi lokasi KKN kami, yaitu Ohoy Debu dan Ohoy Rumadian. Dan mungkin kita di sana satu tim juga mungkin menaruh ekspektasi terkait lokasinya gimana, terus wah ini keadaan sana gimana, dan kita masih menerka-nerka nih. Akhirnya saya ini ibaratnya pergi duluan lah dengan peninggal teman-teman saya. Jadi saya seminggu sebelumnya itu saya sudah datang ke sini, dan saya kaget, orang di sini ramah-ramah sekali. Orang di sini ramah-ramah sekali. Saya langsung disambut, ada Bapak Yanto sebagai sekdesnya juga. Saya disambut di sini, lalu pemuda-pemuda di sini juga menyambut saya dengan ramah sekali. Jadi saya tuh wah ini kayak di Jogja juga nih, orang-orangnya ramah sekali. Berasa saudara lama gitu Iya. ya. Jadi saya kayak wah ya, lalu ini habis pemuda-pemudanya ramah dengan saya coba nih jalan ke pelabuhan Debut untuk lihat-lihat sunsetnya di sini bagus banget. Sunsetnya di sini bagus banget. Itu sampai saya akhirnya ngobrol ke teman-teman saya lewat WA itu buat di sini tuh wah, ekspektasinya kita lebih daripada ekspektasi kita. Saya bayangin tuh nggak setinggi ekspektasinya, tapi ternyata wah banyak yang bisa diulik, mungkin kebudayaannya, terus orang-orangnya, wisatanya. Jadi wah saya senang banget sini bisa KKN sini. Mungkin Cecil coba. Kalau aku sendiri pas nyampe sini, jujur kurang lebih sama sih Kak kayak Arka. Aku kayak nggak menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi juga gitu. Tapi ternyata di sini kayak bener-bener disambut gitu sama semua orang-orangnya, dan orang-orang tuh ramah banget. Dan yang paling bikin aku kayak beda gitu ya Kak. Jadi tuh kayak kalau di sini setiap kita jalan tuh kita harus kayak pagi gitu. Sedangkan aku kayak biasanya nggak kayak gitu kan Kak. Terus itu kayak sesuatu yang menurutku kayak jadi karakter development untuk aku aja sih. Jadi kayak aku ramah, padahal aku nggak kenal nih, kayak pas aku lewat aku nggak kenal sama mama-mamanya, papa-papanya atau adik-adik yang di situ, tapi kayak mereka pun menyapa aku duluan gitu. Jadi kayak udah jadi terbiasa sih setelah 1,5 bulan, kayak setiap lewat pagi terus kayak mama yang kayak gitu, padahal siang, iya padahal kayak belum tentu kenal juga gitu, tapi kayak berasa tuh udah kenal deket gitu Kak. Jadi untuk adaptasinya aku kayak bener-bener kayak ngerasa gak ada yang adaptasi yang gimana-gimana, karena aku ngerasa kayak disambut banget di sini. Jadi kayak pulang kampung aja Bener. gitu ya, padahal belum pernah kesini. Bener banget. Tapi emang kalau untuk soal ramah itu emang aku juga waktu datang ke sini kaget banget sih, emang seramah itu ya orang-orang di Maluku Tenggara ini, khususnya di kayak kecil ini ya. Kayak kita benar-benar nggak kenal sama orang, terus benar-benar stranger pun
selamat pagi kakak, selamat pagi. Jadi kadang kita yang pagi-pagi mungkin jalannya moodnya kurang bagus, jadi happy gitu, kasih sapa gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi Arka bilang sempat ngobrol di WA kan sama temen, ekspektasi kita tuh ternyata melebihi, maksudnya aslinya melebihi nih daripada ekspektasi kita. Terus sunsetnya juga bagus kan. Nah, tanggapan teman-teman di WA tuh gimana tuh pas kamu chat kayak gitu? Ya otomatis mereka langsung wah jadi baik, wah kamu kok nikmatin duluan sih kayak ya aku di sini kan apa namanya ibaratnya duluan, terus aku ngevideoin mungkin sedikit dari Instagram, mungkin ngasih tahu ke teman-teman nih loh sini tempat kalian besok. Mereka kayak iri gitu kayak wah udah duluan ya, pengen kesana juga. Jadi ini ya jealous ya. Iya, mana Arka pas seminggu sebelum itu dia udah jalan-jalan kemana-mana kan. Jadi kita ngeliat story-nya kayak, waduh dia udah explore banyak banget nih tanpa kita. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman yang nggak ikut KKN kelompok kamu, Arka, Cecil, gimana mereka ngelihat story-story kamu? Dan pastinya segala kegiatan yang kalian lakukan pasti kan kalian rekam nih kan, buat kenang-kenangan. Gimana tuh tanggapan mereka? Cecil dulu aja. Kalau aku banyak banget kayak yang nge-reply story. Kan aku kan kayak beberapa kali kemarin tuh jalan-jalan kayak ke Pulau Nai, terus ke pantai Ngurblot gitu kan. Terus kayak pada nge-reply story, ya ampun KKN-mu tuh pantai bagus banget ya, kok airnya bisa sebening itu ya, kayak gitu-gitu kayak mereka pun amazed gitu loh. Padahal kayak menurutku kayak di kamera tuh nggak ketangkep semua kecantikannya gitu loh, kayak kalau lihat pakai mata tuh jauh lebih cantik menurutku. Kalau bisa mata memfoto itu gitu ya. Nah, terus kalian udah nyobain apa aja sih di sini selama 2 bulan? Pastinya kan udah banyak banget, apalagi di Ahoy ini kan terkenal sama kebudayaan dan juga hasil-hasil alamnya kan. Apa yang membuat kalian pas nyobain, wah ternyata ada ya makanan seenak ini? Iya, gitu. Itu pertama kali saya datang ke sini itu saya paling suka sama pisang embal, pisang sianida. Itu nggak tahu kenapa lidah saya cocok banget. Kayak makan pisang terus ada kayak kriuk-kriuknya gitu kan. Wah, ini enak banget nih. Nah, pas datang situ saya makan tuh hampir sekitar 5 sampai 6 pisang embal itu. Tapi habis itu perut saya kembung kan. Ya itu walaupun sempat agak trouble juga perut saya, tapi saya ulangi itu katanya lagi. Cuman yang saya belum bisa terlalu makan itu embalnya yang asli justru. Padahal kan yang otentiknya sini ya. Cuman saya tuh mencoba makan itu juga masih susah karena kendala perut saya kan mungkin. Jadi mungkin itu sih. Tapi kalau misalnya pisang embal ini saya suka banget gitu. Mungkin saya coba apa? Kalau aku hari pertama datang terus di rumahku itu juga aku disuruh cobain embal love itu Kak. Terus kayak itu kayak apa ya? Rasanya tuh kayak nggak pernah aku rasain sebelumnya gitu, kayak oh ternyata gini ya rasanya. Terus kayak dikasih tahu, iya Kak makannya tuh pakai ikan gitu-gitu. Kayak aku coba, oh ternyata enak juga, kayak ternyata dia padat terus enak gitu. Terus kalau aku sih personally aku suka banget sama embal steak yang asin. Itu enak banget menurut aku, kayak enak lah pokoknya. Aku suka banget embal steak Kak. Oh bisa-bisa ada lagi ini apa? Pisang pakai sambal. Iya benar. Itu sesuatu yang baru gimana tuh? Experience baru banget ya. Di sini kan semua disambelin kan. Wah, saya habis pisang manis gini kok disambelin. Aduh. Ubi juga ubi goreng pakai sambal. Itu enak banget Kak. Nah, tapi habis coba-coba ya masuk aja sih. Jangan sampai balik Jogja minta sambal aja ke tukang gorengan ya. Wah Mas udah kebiasaan makan pakai sambal nih kita. Pisang sambal ya. Terus kalau misalnya perbedaan yang mencolok nih dari kehidupan kalian di Jogja sama di sini, apa yang kira-kira sampai kalau dibikin stres mungkin kayaknya enggak ya, soalnya happy aja ya. Yang bikin ada kaget lah, apa tuh? Siapa dulu nih? Aku. Kamu boleh. Kalau yang bikin agak kaget itu sebenarnya ya mesti untuk perpindahan dari kita adaptasinya itu mesti ada ya. Cuman kalau di sini sih saya jujur adaptasinya cepat sekali ya. Karena orang-orang di sini juga menyambut saya baik, terus saya mau butuh apapun juga difasilitasi gitu. Mungkin ya kebiasaan kita sih, mungkin yang kebiasa mungkin apa-apa disediakan dengan cukup atau mungkin serba ada. Mungkin kan sini kan kayak mall, terus mungkin pusat perbelanjaan kan mungkin di Jawa lebih banyak dan variasinya banyak ya. Mungkin di sini kan cuma ada beberapa, dan itu mungkin juga adaptasi dari kendala juga, kayak
kayak nggak semua yang kita pengenin tuh harus bisa tercukupi gitu loh. Jadi kita juga belajar juga di situ. Mungkin kayak gitu kalau aku. Kalau dari aku yang paling aku notice itu aku berasa di sini slow living sih Kak. Kayak biasanya tuh kalau di Jawa kayak kekejar-kejar waktu gitu, kayak apalagi kuliah toh kayak selalu kayak ngerasa tuh terburu-buru gitu Kak. Tapi di sini tuh kayak jadi emang rasanya kayak 1,5 bulan itu kayak ngerasa slow living dan kayak nggak kekejar-kejar waktu gitu loh Kak. Jadi kayak lebih mindful aja kalau aku kayak ngelakuin sesuatu gitu di sini. Apalagi kan di sini juga apa-apa deket gitu Iya, kan. betul Jadi banget. jalan-jalan dong, paling kalau misalnya ke kota mungkin Iya, jauh. bener banget. Tapi kalau misalnya untuk di sini mau sunsetan healing tinggal Iya. jalan sedikit lihat Bener laut. Terus kalau sore-sore langitnya juga suka cantik Iya, gitu bagus kan. banget. Udaranya enak. Emang ya buat kalian yang mungkin belum sempet KKN di sini harus coba kali ya. Harus Bener coba. banget. Wajib. Nah, selain tadi udah kehidupan kalian kita bahas, sekarang proker-proker lah tipis-tipis di spill ya, karena siapa tahu ada yang ada tingkah nih yang lagi pengen tahu banget proker-proker apa sih yang bagus gitu, yang kira-kira bisa di-ACC gitu ya untuk mendapatkan sponsor dan bisa menikmati KKN mereka di tempat nan indah di sini. Kayaknya ada tips dan triknya nggak dari Cecil dan juga Arka mungkin sebagai ketua kelompok KKN ini? Ini ngomongnya gimana ya? Karena jadi perjalanan KKN kita pun juga ibaratnya panjang sekali, mulai dari banyaklah kendala. Seperti kalau boleh diceritakan, sebenarnya tim kami tidak lolos pendanaan dari universitas sebenarnya, tapi kami dapat dana dari sponsor dan akhirnya kami diperbolehkan untuk berangkat ke sini. Mungkin untuk tipsnya membuatlah program-program yang memang bersinggungan dengan masyarakat langsung dan berdampak langsung dengan masyarakat. Karena itu ibaratnya KKN kan mainnya di situ ya, untuk memberdayakan masyarakat. Jadi goals utama untuk KKN itu ya itu semua. Jadi semua proker itu harus menjurus ke situ semua. Dan kalau boleh kita share sedikit pengalaman kami saat menyusun proker, kami nggak asal membuat program kerja itu. Kami sebelum membuat program kerja itu kami sudah berdiskusi dulu dengan perwakilan dari tiap OHO-nya untuk mendiskusikan apakah proker ini lebih berdampak langsung dengan masyarakat ataukah realistis dilaksanakan di sana. Jadi jangan cuman kita membuat proker dengan ego kita, tapi kalau bisa serealistis mungkin dan seperdampak mungkin untuk masyarakat di sini. Mungkin kalau tips-tips proker kayak gitu. Cuman mungkin Cecil karena bersinggungan langsung dengan sponsor atau mungkin Cecil juga bisa nyeritain kayak prokernya ini gimana. Iya, kalau tadi juga benar, aku setuju banget sama Arka kalau misalkan ngebuat proker tuh bukan cuman karena biar keren gitu Kak, tapi emang yang dibutuhkan sama warga di sini, karena kita kan emang tujuan kita KKN itu untuk membangun desa juga gitu kan Kak. Jadi apa yang disusun memang apa yang dibutuhkan oleh rakyat sini, desa sini, yang tentunya kalaupun kita pulang nanti juga tetap bisa berlanjut gitu di desa ini. Nah kalau untuk sponsor sendiri, karena aku juga diamanahi sebagai koordinator untuk mencari sponsor kemarin, jadi mungkin untuk penyesuaian penyusunan program kerja itu juga disesuaikan sama sponsor-sponsor terkait gitu. Biasanya emang sponsor tuh ada beberapa yang request misalkan mau progres seperti ini. Jadi kami sebagai istilah panitia itu kami yang menyediakan gitu. Oke, akan dibuatkan seperti ini, disesuaikan sama request dari sponsornya gitu sih Kak. Nah, dalam persiapan kalian buat berangkat ke sini dalam sponsorship segala macam, ada nggak sih tantangan-tantangannya yang kayak, duh, ini orang kok rada nyusahin ya, duh, ini kok rada menghambat ya, Gimana Kak? ada nggak tuh? Ya itu mesti ada, pasti ada. Tapi mindset kita kan sebenarnya kan karena sebenarnya kan kalau boleh cerita lebih jauh lagi, jadi di KKN ini di Provinsi Maluku ini yang didanai oleh universitas kan sebenarnya cuma 3. Tapi karena tim saya ini ngotot dan pengen ibaratnya menggebu-gebu ingin kalau bisa kesini lah, kita udah satu tim udah menyiapkan program macam-macam, ya kita usahalah untuk mencari pendanaan lain untuk bisa datang ke sini. Dan alhamdulillahnya kami dipercaya berbagai instansi dan BUMN untuk bisa menjalankan proker di sini. Dan untuk kendala-kendala terkait ibaratnya sponsor itu nyusahin atau gimana, itu sebenarnya enggak, karena kita sendiri juga terbantu, bisa sampai ke sini pun dia juga terbantu banyak sekali. Mungkin lebih ke penyesuaian karena ribetnya itu karena kadang-kadang kita kolaborasi antara program kerja dengan
mungkin CSR-nya atau TJSL-nya untuk program kerja mereka. Akhirnya kita bersinggungan dan kita harus membuatkan sesuai ekspektasi mereka. Karena itu nanti ada tolak ukurnya, mungkin keberlanjutannya atau mungkin manajemen resikonya gimana untuk kedepannya, jangka waktunya harus terukur semua, dan laporan pertanggungjawabannya itu pun harus jelas kita ke mereka sponsor itu. Jadi mungkin bukannya hambatan, tapi lebih ke mungkin sedikit ribet, tapi emang itu sudah membantu kami semua sih. Sedikit tantangan ya, untuk tantangan, betul. kalian juga ya. Betul. Yang penting dibawa enjoy lah. Gitu. Nah, tadi ngomongin soal proker kalian, kira-kira proker kalian tuh apa aja sih? Yang tadi kan kalian bilang kalian bikin proker itu melihat kebutuhan masyarakat. Nah, apa ini yang kalian lihat dari Ohoy debut ini? Kebutuhan apa sih? Mungkin aku jelasin dikit dulu ya, nanti Cecil bisa nambahin. Jadi kami itu saat nyusun proker, kami punya beberapa program unggulan dan mungkin program klaster biasa mungkin. Nah, di program unggulan ini kita memang ibaratnya program utama kita, karena itu memang program yang memang menjurus keberdampakannya lebih kena ke Ohoy, ke tiap Ohoynya. Jadi mungkin saya contohkan seperti pembuatan taman baca. Jadi kami di tahun ini kami membangun 2 taman baca di Ohoy Rumadian dan Ohoy Debut. Itu untuk memfasilitasi teman-teman dan adik-adik kita di jenjang mungkin SD, SMP, SMA, di jenjang pembelajaran untuk menambah literasinya. Karena jujur kemarin saat kami koordinasi banyak yang mengeluhkan terkait rendahnya literasi dari masyarakat sendiri, bahkan kesadaran untuk membaca buku pun kurang. Akhirnya ya mau nggak mau kalau nggak ada fasilitasnya kan mereka juga bingung ya. Akhirnya kami cobalah ada beberapa tempat yang memang bisa disulap menjadi taman baca ya gitu. Kami sulap akhirnya jadi taman baca di Debut dan Rumadian ini. Kami sulap, kami dekorasi sebagus mungkin, kami beri fasilitas mungkin meja, lalu lemari-lemarinya, dan kami juga punya program penggalaman bukunya ini. Jadi kita punya 1000 buku untuk Manyewu. Nah, 1000 buku untuk Manyewu ya, kalau kita bangun taman baca masa nggak ada bukunya? Nggak ada bukunya ya aneh ya. Makanya kita coba juga isi taman bacanya dengan buku. Mungkin kalau itu kalau program-program kerja yang memang lebih kena untuk masyarakat. Juga kami ada terkait terumbu karang, karena potensi Debut ini kan mereka punya Pulau 10 yang itu dimana banyak terumbu karang yang memang bagus-bagus sekali untuk wisatawan tuh atau orang lain tuh tahu kalau Debut tuh punya itu. Namun sayang beberapa terumbu karang ini ada yang terumbu karang rusak atau malas tumbuh istilahnya. Malas tumbuh, jadi kita perlu ibaratnya rehabilitasi atau kita perlu gimana lah caranya agar terumbu karangnya tetap terjaga di Debut ini. Jadi mungkin penyesuaian proker, lalu target utama di Debut ini ada Rumadian ini kita sesuaikan dengan kondisi lapangan juga. Mungkin beberapa segitu. Mungkin Cecil mau nambahin terkait proker kita. Proker kita ya. Udah terjelaskan dengan baik sih dari Arka ya, kayak kurang lebih kayak gitu sih Kak. Ya mungkin ini sih kami juga ada terkait mangrove. Jadi nggak cuman proker terkait rehabilitasi atau pembangunan gitu, kami juga ada pemberdayaan juga. Jadi kalau kita juga ada pemberdayaan ke masyarakat terkait pengolahan dari embal juga, mungkin tepung embal itu kita juga coba kemarin edukasi buat undi-undi embal. Wah, seru banget ya. Undi-undi embal. Lalu kita juga ini inovasi-inovasi untuk masyarakat untuk bikin ini aneka-aneka masakan yang memang nantinya bisa diteruskan. Dan ini kan kalau Debut kan sering ada wonderful sale ya. Iya. Wonderful sale. Maksud niat kami untuk nantinya ibu-ibu ini bisa menjajakan nantinya saat wonderful sale untuk kedepannya bisa ada lebih aneka variasinya lah untuk wonderful sale kedepannya. Jajanannya gitu. Nah, tadi aku mau nge-highlight tentang taman baca. Emang kalau Indonesia nih tingkat literasinya emang lagi menurun banget ya kan. Apalagi sekarang TikTok, orang udah jadi males baca, mereka lebih seneng ngedengerin. Nah, tanggapan atau pandangan dari Cecil dan juga Arka tentang literasi ini, karena kan proker kalian kan buat menyediakan 1000 buku itu kan, harapan kalian ke depannya itu apa sih, buat mungkin bukan buat Indonesia dulu ya, mungkin dari yang kecil, dari Ohoy di sini dulu tempat kalian KKN, buat tingkat literasinya tuh
Gimana? Bunda Silvi. Oke, kalau kita lihat benar banget Kak, kayak sekarang tuh anak-anak kecil aja gitu udah pada punya HP dan emang cenderung lebih lebih enjoy untuk main HP gitu, nonton TikTok, main Instagram gitu-gitu dibanding baca buku gitu. Makanya kami mengharapkan dengan kami membangun taman baca dan juga menyediakan fasilitas dan juga buku yang memadai itu anak-anak di Ohoy Debut ini dan juga Ohoy Rumadian itu bisa lebih tertarik gitu untuk baca, karena kami benar-benar kayak mendesain itu semenarik mungkin supaya anak-anak itu mau datang, dan juga pemilihan bukunya juga bermacam-macam gitu kan, variasinya banyak sekali. Jadi diharapkan anak-anak tuh kayak tertarik untuk datang terus untuk baca gitu. Dan mungkin kalau dari anak-anaknya sendiri setelah kami lihat ini kayak mereka juga antusias sih Kak untuk kayak pas kita membangun taman bacanya terus kayak menaruh bukunya, mereka juga responnya sangat antusias gitu terhadap program ini. Jadi diharapkan setelah kami pulang pun taman bacanya bisa tetap berjalan, anak-anak bisa lebih rajin membaca buku dan pokoknya tetap dimanfaatkan lah Kak taman bacanya gitu. Tapi untuk dalam penyediaan rumah baca ini, apakah kalian hanya menyediakan atau kalian ada taktik khusus nih buat menarik anak-anaknya buat datang? Ada. Apa tuh? Jadi konsep dari KKN UGM tahun ini itu nggak cuman kita ngeproker dengan segala proker yang kita siapkan di mungkin di universitas lalu kita terapkan di masyarakat. Itu nggak cuman gitu, tapi kita juga mencoba menggait masyarakat untuk ikut terjun langsung ke dalam proker kami. Jadi ibaratnya kita, kalau mungkin orang Jawa ngomong, nggak cuman numpang ngeproker tempat gitu, tapi kita juga ikut memberdayakan masyarakat. Kita ajak nih teman-teman buat kalau misalnya kita ajak teman-teman buat membangun, otomatis mereka ada rasa untuk menjaga juga kan, ada rasa menjaga juga, lalu teman-teman juga tertarik, ini bangunan ini yang bikin kita bersama loh, pas itu ada kenang-kenangan juga. Jadi mungkin beberapa tips-tips itu mungkin bisa diterapkan kalau teman-teman mau mencoba. Jadi nggak cuma kita ngeproker, tapi kita juga melibatkan masyarakat sini untuk ikut terlibat gitu. Jadi kayak berasa juga kebersamaan gitu ya. Yeah. Nah, dalam bangun taman baca ini juga tadi kan Cecil bilang anaknya antusias. Ada nggak celutukan anak-anak, kan biasa kan anak-anak polos tuh yang bikin kalian jadi tersentuh kayak, ternyata ini prokerku seberharga itu ya buat anak-anak di desa ini. Ada sih Kak, kayak anak-anak ini emang mereka tuh sebenarnya kayak niat untuk belajar dan motivasi untuk belajar itu tinggi Kak, cuman kayak emang fasilitasnya kurang, terus juga kayak penyediaannya juga kurang. Jadi tuh kadang anak-anak tuh beberapa kayak suka nyamperin, "Kakak kapan kita belajar bahasa Inggris di taman baca?" kayak gitu. Jadi kayak ternyata kayak dengan ada taman baca tuh mereka kayak emang memikirkan kalau taman baca itu emang tempat belajar, tempat baca buku. Jadi kayak kita tuh yang malah mereka yang kayak ngajakin dengan inisiatif mereka sendiri kayak, "Ayo kakak kita baca buku yuk di taman baca," kayak gitu. Jadi belajar menurut mereka adalah hal yang menyenangkan. Iya, kita rubah mindsetnya itu. Kalau misalnya kan selama ini kan ibu-ibu apa bapak-bapak gitu ya kan, "Ayo belajar baca ini." Jadi kayak mungkin anaknya jadi malas duluan. Tapi dengan yang kalian bikin taman baca yang warna-warni, meriah dengan berbagai pilihan buku, anak-anaknya jadi enjoy gitu buat membaca. Sama ini sih sebenarnya ada yang lebih mendasar lagi terkait mindset mereka dan motivasi mereka sih sebenarnya. Jadi kemarin saat saya mencoba mengedukasi teman-teman, itu kan ada yang mungkin teman-teman ini malu tanya, mungkin teman-teman punya cita-cita apa. Itu coba saya yang ngerangkul, ini pada punya cita-cita jadi apa, ada yang jadi polisi, ada yang jadi mau kuliah, ada yang terus di situ saya melihat kayak mereka tuh punya harapan yang sangat besar, kayak mereka ingin aku pengen kuliah di sini, di mana aku pengen meneruskan jadi polisi atau apa, tapi mereka tuh nggak tahu step-stepnya, dan mereka sendiri pun kayak terpatahkan dengan motivasi mereka, dengan ekspektasi mereka sendiri ketika mereka pengen jadi ini, tapi ternyata akhirnya mereka punya kayak kepikiran yang menjadi hambatan mereka sendiri, jadinya mereka malah down sendiri. Dan saya coba memotivasi mereka kayak misal, jangan takut kalau teman-teman punya cita-cita mau kuliah di Jawa atau teman-teman menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Kalau teman-teman itu yakin dan teman-teman rajin atau teman-teman berusaha, itu semua ada jalannya. Dan saya menanamkan itu ke teman-teman agar mereka termotivasi juga, karena kadang-kadang justru mereka malah patah semangatnya karena mereka udah siap mau belajar, tapi justru malah keadaan yang bikin mereka patah semangat. Dan itu sebenarnya sangat disayangkan gitu, apalagi kalau kami melihat potensi yang paling
paling bagus untuk dikembangkan untuk pertama kali itu ada SDM-nya, baru mungkin nanti infrastrukturnya atau mungkin penunjangnya. Tapi itu SDM-nya itu kalau misalnya mereka sendiri udah patah semangat, mereka sendiri udah ibaratnya nggak punya harapan lagi buat melanjutkan macam-macam, ya gimana kita membangun infrastruktur, penunjang-penunjang lainnya. Jadi itu mungkin motivasinya yang lebih tanamin gitu. Ya setuju banget sih sama Arka. Kalau aku ngelihat anak-anak di Pulau K ini memang mereka kalau dibilang semangat banget karena mereka mau menempuh jarak yang cukup jauh untuk sekolah gitu kan. Mungkin kalau kita di kota bahkan udah ada ojek online pun karena kita males ya datangnya mepet-mepet, tapi di sini tuh semangatnya luar biasa. Cuma ya itu kadang terkendala sama fasilitas yang ada gitu ya. Dan harapannya mungkin dengan kedatangan teman-teman dari UGM ini dan tadi juga udah dikasih motivasi dan pencerahan gitu ya bahwa jangan patah semangat, jangan putus mimpinya cuma karena fasilitas yang nggak memadai, karena apalagi sekarang teknologi kan udah banyak ya, harusnya bisa dimanfaatkan seperti itu. Nah, 2 bulan di merantau gitu ya, ada nggak sih yang dikangenin dari rumah? Atau ada siapa yang dikangenin? Kalau itu jangan ya. Ada nggak yang dikangenin dari rumah? Pasti kangen rumah sih Kak, karena ini aku juga untuk pertama kalinya kayak ini merantau jauh banget, kayak beda pulau kan ini, terus ini kayak ada di Indonesia Timur gitu, kayak untuk pertama kalinya bener-bener jauh banget dari orang tua, dari keluarga gitu. Pasti kangen banget sama rumah, tapi kayak sebenarnya nggak terlalu kerasa di sini Kak, karena kayak satu tim juga semuanya kayak kita solid dan baik-baik, jadi kayak ngerasa ya udah gitu, kayak afeksinya tuh terpenuhi oleh teman-teman. Terus juga kayak di sini karena punya keluarga piara juga, jadi berasanya tuh bener-bener emang punya keluarga gitu loh Kak, jadi kayak nggak ngerasa kesepian gitu. Kayak kemarin bahkan aku kayak ini sedikit cerita, aku kemarin ulang tahun di sini. Apa tuh? Tanggal 2 Agustus kemarin aku ulang tahun, terus kayak ternyata keluarga piaraku tuh tahu kalau aku ulang tahun, terus aku dirayain Kak. Aku bener-bener dibikinin, aku dibikinin acara tiup lilin kue, bahkan kuenya sampai 3 Kak. Terus kayak mamaku juga ngebuatin kayak makanan prasmanan, dan kita mama ngundang satu tim, jadi kayak satu tim merayakan ulang tahun aku gitu. Padahal aku kayak udah sedih gitu kan, kayak aduh ulang tahun jauh dari rumah, tapi ternyata kayak di sini lebih rame gitu di ya. sini kayak berasa kayak ya udah rumah sendiri dan punya keluarga gitu. Jadi benar-benar gak kesepian sama sekali. Jadi ini kita KKN di sini sistemnya bukan kayak kita tinggal satu posko satu tim. Jadi kita sistemnya ini mama papa piara. Jadi mungkin di satu rumah tuh ada 1 sampai 2 orang. Jadi kita emang titipkan teman-teman saya, mungkin kan saya kan yang koordinasi pertama, jadi saya coba ngeplotting teman-teman ini untuk di mau papa piara yang mana, nanti untuk terkait makan, terkait tempat tinggal. Jadi mereka ibaratnya ya anaknya itu makan ikut bapak piara masing-masing, jadi ikut kesehariannya mereka juga, jadi kayak anak-anak juga. Iya berasa ini sih, berasa punya keluarga baru banget sih dari sini. Kalau pulang kemalaman juga kita dipanggilin dicariin ya. Kita udah kayak anak sendiri kan di sini. Oh bahaya, takutnya nggak pulang ini. Kalau misalnya udah terlalu nyaman di sini ya. Nah terus kalau misalnya nih kalian ngomong-ngomong pulang kan, kalau misalnya nanti kalian kan bakal pulang mungkin 2 minggu lagi ya, 2-3 minggu lagi. Apa sih yang bakal kalian ceritain, satu hal yang kalian pertama kali ceritain, mungkin sesuatu yang benar-benar mengesankan di tempat ini gitu. Paling mengesankan aku dapat keluarga baru Kak di sini. Kayak semua keluarga sih Kak, maksudnya kayak semua tuh bener-bener baik, tapi kayak bener-bener keluarga piaraku tuh bener-bener kayak keluarga baru Kak, buat aku gitu. Apalagi di rumah juga aku berasa punya adik cewek, karena aku selalu pengen punya adik cewek Kak. Terus kayak di rumahku ada adik cewek, jadi aku berasa kayak punya adik cewek gitu. Jadi senang banget. Jadi mungkin kayak yang akan aku ceritakan ke teman-teman di tim lain, mungkin ya teman-temanku pas aku pulang. Mungkin karena beda juga sistemnya, karena mereka kan nggak kayak kita yang tinggalnya kayak di satu rumah sama keluarga piara. Jadi mungkin aku kayak akan ceritakan kalau di sini bener-bener aku kayak di rumah sendiri dan aku punya keluarga baru. Ke flexing ya. Iya dong. Ada flexing tipis Iya dong. Kita harus sampai ke tanah para raja. Yes. Dan lo Arka gimana nih? Apa yang bakal diceritain? Satu hal yang mengesankan banget dari KKN ini. Satu hal, semuanya tuh menyenangkan menurut saya. Jadi dari orang-orangnya, dari semua, karena saya tuh ibaratnya tersentuhnya karena ini yang membuat tim saya bisa membawa teman-teman ke sini, mungkin banyak
banyak mungkin naik turunnya, mood-moodnya mungkin ya sampai ke sini lalu mereka bisa senang semua, lalu di sini juga diterima baik, ya itu bagi saya suatu kayak udah berarti kayak udah benar-benar puas saya lah ibaratnya sampai sini. Dan kalau misalnya tinggal rame-rame gini, pernah nggak sih berantem? Pernah nggak sih berantem? Berantem sih sebenarnya enggak, cuman lebih ke mungkin miskom atau mungkin kesalahpahaman, mungkin berdebat terkait proker. Cuman ya itu emang ibaratnya ya realitanya bisa kayak gitu, emang harus ada. Dan itu kita jalanin aja sebenarnya. Emang bumbu-bumbu KKN ya. Bumbu KKN kita jalanin aja. Cuman yang penting kalau saya sebagai koordinator ya yang penting ini kita masih jalan positif, ibaratnya tidak menimbulkan kegaduhan atau tidak menimbulkan efek negatif untuk masyarakat. Yang penting semua program kita terjalan dengan baik, tim kita tetap utuh, itu sudah jalan yang tepat sih kalau aku. Iya, soalnya kan kalau di TikTok nih, kalau misalnya teman-teman lihat ada trennya, kelompok kalian udah berantem belum? Ya kan? Gara-gara setiap KKN kayak pasti ada aja berantem gontok-gontokan gitu. Nah, seru banget kita ngobrol bareng Cecil dan juga Arka. Kalau bisa dilanjutin ini kayak bakal jadi 10 jam sendiri, jadi mungkin kita bakal berhenti di sini aja. Tapi satu hal dong dari Arka sama Cecil, disampaikan ke teman-teman yang lagi nonton podcast ini nih, kira-kira kenapa harus datang dan setidaknya sekali lah seumur hidup ke Key Kecil ini? Mari siapa? Kamu dulu, boleh. Kalau untuk datang ke sini terlalu banyak mau yang pengen aku katain, yang aku sampaikan. Tapi teman-teman harus tahu di sini di Tanah Para Raja ini teman-teman akan mendapatkan experience yang berbeda. Mungkin teman-teman punya ekspektasi terkait daerah timur itu seperti gimana. Kalian bakal merubah semua itu. Mungkin teman-teman bakal wah ternyata di sini ada surga tersembunyi di negeri para raja. Gitu. Oke, kalau dari aku juga kalau mau cari surga dunia datang ke Key Kecil pokoknya. Oke. Singkat padat jelas, kalau mau surga dunia datang ke Key Kecil. Oke, makasih Arka dan juga Cecil buat waktunya. Oke, itu dia sekian podcast kita pada hari ini. Jangan lupa buat yang nonton, buat mulai dirancanglah tabungannya, plannya buat melihat surga-surga dunia di Maluku Tenggara, tepatnya di Key Kecil. Sekian, see you, bye-bye.